Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati para pengurus DKM Masjid Hidayah, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ahli ilmu, ahli ibadah, baik yang datang dari Hidayah maupun dari tempat lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita pada kesempatan pagi ini dan memudahkan semua yang kita usahakan di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian surah An-Nisa ayat 29. Surah An-Nisa ayat 29. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا صدق الله العظيم. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalimat ini adalah kalimat panggilan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, orang-orang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka Allah memuliakan dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Kalimat ya ayyuhalladzina amanu ini kata kerja, bukan kata benda. Kata bendanya itu al-mu'minun. Apa bedanya? Bedanya bahwa keimanan kita itu naik turun. Kadang lagi tinggi imannya, lagi bersemangat beribadah, tapi kebanyakannya turun. Nah, di situ. Maka Allah menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu supaya keimanan kita itu bisa standar. Kalau sudah berbuat baik, terus berbuat baik. Nah, di situ. Jangan sampai tidak berbuat baik. Nah, supaya apa? Supaya ada keistiqomahan. Jadi yang penting dalam amalan kita itu bisa istiqomah, karena istiqomah itu akan memudahkan kita untuk melaksanakan keikhlasan. Oleh sebab itu, kalau kita berbuat baik harus terus diupayakan terus. Kalau tidak terus, tidak istiqomah. Nah, di situ. Berapapun jumlahnya, berapapun bentuk daripada kebaikan itu. Pada ayat ini, setiap ayat yang dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu, lalu belakangnya itu pasti ada perintahnya Allah, ada taklif. Perintah yang diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman, tujuannya apa? Tujuannya untuk kebaikan orang. Jadi kalimat ya ayyuhallazina amanu, kalimat ya ayyuhallazina amanu itu semuanya mengandung kebaikan. Tidak ada yang tidak. Oleh sebab itu, kata Imam Al-Marwazi, kalimat yang perlu diperhatikan setelah ya ayyuhalladzina amanu adalah kalimat perintahnya apa? Di sini dikatakan la ta'kulu. Janganlah engkau memakan amwalakum, harta kalian semua, bainakum. Jadi harta kita bainakum, dan harta yang kita peroleh dari transaksi, harta di antara kita, bil batili, dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar. Nah, ayat ini dalam surah An-Nisa turun setelah beberapa waktu yang lalu. Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk mengelola harta anak yatim. Anak yatim kalau dia perempuan, dia lebih lemah. Oleh sebab itu harus dikelola dengan baik. Dalam mengelola harta anak yatim, kalau bisa kita tidak mengambil apa-apa, itu lebih baik. Kalau misalnya kita harus mengambil pun secukupnya, sebatas kita perlunya saja. Karena dalam pengelolaan harta anak yatim itu ada keberkahan yang akan diberikan oleh Allah. Nanti kalau anaknya itu sudah dewasa, sudah bisa berpikir mandiri, nah baru diberikan harta itu kepada anaknya. Lalu setelah Allah berbicara kepada harta anak yatim, sekarang Allah berbicara kepada harta lagi. Tapi harta yang dibicarakan di sini adalah harta yang umum. Harta kita atau harta orang lain. Maka pada ayat ini dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu, janganlah engkau makan. Kalimatnya menggunakan kalimat ta'kulu, tapi tidak berarti semua harta itu kita makan, ya kan? Kita punya harta dalam bentuk kebun, kan nggak dimakan kebunnya, ya kan? Yang dimakan kan uangnya, nilai daripada kebunnya itu. Tidak semua harta kita makan. Oleh sebab itu kalimat la ta'kulu di sini berarti jangan engkau ambil, jangan engkau peroleh harta. La ta'kulu amwalakum, jangan engkau memperoleh harta itu dengan cara yang tidak benar. Ini jadi Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat amwalakum bainakum, menggunakan kalimat harta yang kita peroleh itu sebaiknya melalui transaksi. Jadi sebaik-baiknya harta itu harta yang diperoleh melalui
transaksi. Untuk menggambarkan apa? Untuk menggambarkan bahwa dunia ini sebaiknya semua dilakukan dengan transaksi. Kalau orang mendapatkan harta dari kita karena dia bekerja, dia juga begitu. Dia mendapatkan harta karena dia bekerja. Kita juga begitu. Kalau kita mendapatkan harta itu karena kita usaha, nah di situ. Maka Allah Subhanahu wa taala itu memuji kepada orang-orang mukmin yang mau berusaha. Apapun bentuknya, apapun kesulitannya, di dalam kesulitan-kesulitan usaha yang kita lakukan itu ada pahala. Ada sebenarnya di situ potensi kebaikan yang akan diberikan oleh Allah, baik dalam bentuk keuntungan ataupun dalam yang lain-lainnya. Ada keberkahan di dalam transaksi yang kita lakukan itu. Maka orang mukmin tidak boleh dia diem terus kemudian orang mengasihani dia. Nah, itu tidak memberikan harta kepada orang yang bekerja dengan kita itu lebih baik daripada memberikan harta kepada orang lain yang dia karena tidak melakukan apa-apa. Jadi dalam agama Islam tidak ditekankan orang bersikap malas, karena nanti ujung-ujungnya akan terjadi apa istilah di kita ini, orang nggak ada kerjaan segala macamnya, pengangguran. Nah di situ aslinya dalam agama Islam yang ditekankan itu kerja gitu, bukan nganggur tidak, karena pengangguran itu menyebabkan lemah ekonomi. Maka dalam agama Islam ditekankan bagaimana kita bisa saling bekerja, bagaimana kita bisa saling bertransaksi dengan cara yang benar, tidak dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan antaradim minkum, di sini. Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka. Jadi yang ditekankan oleh agama Islam itu adalah perdagangan. Kalau nggak perdagangan, transaksi. Kalau nggak transaksi, usaha. Illa an takuna tijaratan. Nah, sekaligus ini menekankan kepada kita bahwa harta yang diperoleh dengan cara yang baik itu ya transaksi, ya perdagangan, ya usaha di situ. Usaha yang mana? Usaha yang didasarkan atas sama-sama rela. Yang menjual rela, yang membeli rela. Nah di situ. Nah sekarang kerelaan itu kan bermacam-macam bentuknya. Kalau yang kita jual mungkin 1, 2, 3, nah, itu mungkin mudah kerelaannya. Tapi kalau yang dijual oleh seseorang itu itemnya ada lebih dari 1000, kira-kira apakah masing-masing harus rela ya, bukan. Nah di situ. Maka bentuknya lain nanti. Bentuknya bisa jadi orang yang punya usaha itu sudah menentukan harganya sekian. Nah, di situ. Karena dengan menentukan harga itu nanti orang yang mau beli kira-kira bisa apa enggak, rela apa enggak untuk beli itu. Kalau tidak, dia bisa nyari di tempat yang lain. Jadi kalau kerelaan itu hanya 1, 2, 3 barang di bawah 10 mungkin gampang. Tapi kalau ternyata barangnya ini sudah beribu-ribu, nah di situ, maka harus dibuat sistem. Nah, pembuat sistemnya itu antara lain adalah dengan cara yang terkini. Cara terkini itu sudah memberikan penjual sudah memberikan harga. Nah, nanti di situ sudah tidak lagi tawar menawar sebagaimana umumnya. Ya, maka dalam tawar menawar itu, dalam proses tawar menawar itu yang ditekankan adalah saling ridho. Kalau dalam tawar-menawar itu saling ridho, maka Allah memberkahi kedua-duanya. Orang yang menjual diberkahi, orang yang membeli juga diberkahi, barang yang dibeli juga berkah. Tapi kalau dalam proses transaksi itu ada salah satu yang dirugikan, maka nanti ada ketidakberkahan di dalam harta yang kita dapatkan itu. Maka orang yang beragama Islam sejak awal itu dia sudah tahu kalau bisa pokoknya harus saling ridho.
Karena bukan hanya berkaitan dengan prinsip yang harus ditekankan dalam agama Islam, tapi karena di dalam keridhaan itu nanti ada pahala. Maka jangan dikira orang yang bertransaksi itu tidak berpahala. Semakin dia banyak transaksinya, semakin pahala. Maka tadi kita sebut bahwa orang yang banyak usaha, orang yang banyak bekerja, banyak bertransaksi, itu pahalanya lebih banyak dibandingkan orang yang nganggur. Gitu. Makanya tadi dalam agama Islam tidak ditekankan pengangguran, karena pengangguran itu menyebabkan hubungan antara dua pihak itu tidak berjalan dengan baik. Maka dalam agama Islam ini ditekankan. Apa maknanya ini? Kalau untuk kehidupan di akhirat, hubungan kita dengan Allah itu juga transaksi. Kita pengen masuk surga, tapi nggak ngapa-ngapain. Kira-kira bisa nggak? Ya nggak bisa lah. Nah di situ. Kalau pengen masuk surga, harus bersusah-susah dalam kebaikan di dunia. Di situ. Pengen masuk surga, nggak pernah melakukan kebaikan. Pengen masuk surga, nggak pernah kumpul dengan orang-orang yang baik. Ada di jalanan terus sama orang-orang jalanan. Kira-kira gimana? Nah di situ. Surga itu bisa didapat oleh orang itu juga dengan transaksi. Maka sebaik-baiknya transaksi adalah kita transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ. Ayat ini dengan mengatakan bahwa la ta'kulu amwalakum. Kata Imam Al-Marawi dikatakan harta yang kita miliki disebut oleh Imam Al-Marawi, harta yang kita miliki itu tidak sepenuhnya milik kita. Harta anna malal fardi, harta setiap orang itu juga adalah malul ummah, harta umat manusia. Ini jarang di dalam ilmu ekonomi disampaikan bahwa harta kita itu adalah harga umat manusia. Apa artinya di sini? Kita memang diberikan kepemilikan, kita memang diberikan hak, kita memang diberikan pemeliharaan terhadap harta kita. Tetapi di dalam harta kita itu ada hak untuk orang lain. Ini yang disebut dengan harta kita itu adalah juga harta umat. Oleh sebab itu, walaupun itu harta kita, kita tidak boleh menggunakan semau kita. Oh, ini harta saya, mau saya gunakan untuk saya dan keluarga saya, nggak akan saya gunakan untuk orang lain. Nggak bisa. Kalau hartanya itu sudah melebihi dari nisab zakat, maka harus dikeluarkan zakatnya. Nah, di situ. Kalau harta kita ini ada, maka harta kita itu sebagiannya harus kita sedekahkan di situ. Harus kita sedekahkan. Yang tidak bisa bersedekah itu siapa? Yang tidak bersedekah itu orang yang memang nggak punya harta. Lalu dia bersedekahnya dengan apa? Dengan tenaga. Nah, di situ. Maka yang tidak punya harta, sedekahnya itu dengan tenaga. Gitu. Dengan waktu yang dia miliki, itu sedekahnya. Selama kita masih punya harta, maka sedekah kita itu dengan sebagian dari harta kita. Dari situlah nanti Allah Subhanahu wa taala itu akan mengembangkan harta kita. Akan mengembangkan harta kita. Dari yang kita sedekahkan itulah akan berkembang. Jadi harta itu tidak hanya berkembang dari yang kelihatan oleh kita. Yang kita investasikan di sini, yang di sini tidak. Tetapi harta itu bisa berkembang juga dari yang kita gunakan. Ngasih orang lain, kita sedekahkan, kita infakkan, kita gunakan. Justru dari sinilah harta itu berkembang. Kalau harta yang kita kelola itu yang mengembangkan kita, kalau harta kita yang kita letakkan di jalan Allah, yang mengembangkan siapa? Allah. Oleh karena itu ada rezeki-rezeki itu yang di luar perkiraan kita. Nah, di situ banyak rezeki yang diberikan oleh Allah itu min haitsu la yahtasib,
Makanya tadi kenapa penting bagi kita untuk istiqomah. Istiqomah di dalam bersedekah, berinfak. Kita beristiqomah dalam transaksi kepada Allah. Selama ini istiqomah kita itu hanya istiqomah transaksi dengan manusia. Tiap hari ada transaksi, tiap minggu ada transaksi, terus ada transaksi. Tapi transaksi kita kepada Allah tidak banyak. Nah, di situ berarti keberkahannya di situ nanti akan berkurang. Maka kita harus bertransaksi dua pihak. Transaksi kepada Allah iya, transaksi kepada manusia iya. Maka kalau sedang memberi apa-apa kepada orang lain, niatin sedekah, niatin sedekah, niatin sedekah. Supaya apa? Supaya memudahkan yang kita usahakan. Yang kedua, dikatakan oleh Imam Al-Maraghi, selain harta kita adalah harta ummah, maka dikatakan annahu lam yubah lil muhlat ayyud ma yahtaju ilaihi min aidi arbabihi illa biidnihim. Tidak boleh kepada orang yang butuh terhadap harta tiba-tiba ngambil punya orang. Oh, saya berhak ya dengan hartanya orang itu, saya ambil aja hartanya. Nggak boleh. Harus dengan izin dari orang itu. Nah, di sini apa di sini artinya? Di sini artinya walaupun orang tidak punya uang, tidak boleh langsung kemudian dia mengatakan, oh itu hak saya untuk mengambil hartanya orang kaya. Nah, tidak boleh dia. Itu namanya maunya sendiri, nanti dibilang nyolong gitu. Itu yang tidak boleh. Nah, maka di sini diperlukan kerjasama. Kita ini semuanya itu punya keahlian yang berbeda-beda. Oleh sebab itu kita perlu kerjasama. Dengan kerjasama itulah orang akan memberikan honor. Di luar honor itulah nanti yang disebut dengan macam-macam. Ada insentif, ada bonus, ada apa. Disinilah kemurahan daripada orang yang punya harta itu tadi. Maka memberi harta kepada orang yang bekerja dengan kita itu lebih baik dibandingkan memberi harta kepada orang lain yang tidak punya hubungan dengan kita. Karena kita memberi itu akan merekatkan kita. Nah ini, maka di sini tidak boleh satu pihak itu mengambil harta orang lain tanpa izin. Nah, untuk apa ini tujuannya? Tujuannya agar kita punya hubungan. Kalau kita punya hubungan, itu rezeki itu bisa gampang. Kenapa orang rezekinya sulit? Karena dia hubungan dengan siapa-siapa jelek. Nah di situ. Atau dia tidak punya hubungan dengan orang lain. Mau ke sini bingung, mau ke sana bingung, mau ke sini bingung, karena nggak ada relasi, coba. Tapi kalau orang banyak relasi, mau ke sini gampang, di situ ketemu orang, di sana ditolong, di sini mudah ya semuanya. Itulah yang disebut bahwa silaturahim kita itu memberikan rezeki. Kita silaturahim itu memberikan rezeki, maka dalam harta juga begitu. Kemudian yang ketiga, ayat ini juga menegaskan bahwa anna madar halit tijarati ala taradil mutabayyin. Dalam perdagangan silahkan dilakukan apa aja bentuknya, tetapi syaratnya adalah harus ridho orang yang membeli, orang yang menjual, harus ridho. Nah di situ tidak boleh. Apa yang tidak boleh? Yang tidak boleh itu falgish, kita menipu, nggak boleh. Wal kizb, kita berdusta dalam perdagangan itu nggak boleh. Nah ini yang diharamkan. Inilah yang mengurangi keberkahan daripada perdagangan. Anna jami'a ma fid dunya min at-tijarah wa ma fi ma'naha min qubailil batil alladzi la baqa'a lahu wa la tabar. Kemudian yang keempat ditegaskan oleh Imam Al-Maraghi bahwa semua transaksi yang kita lakukan ketika dilakukan dengan cara yang tidak benar, maka dia tidak akan abadi. Dia tidak akan lama. Ketika satu orang yang meminjemi uang itu melakukan perbuatan riba, besoknya lagi orang lain nggak mau, jangan sama dia.
Nanti ini kemana-mana kabarnya ini. Oleh sebab itu yang batil itu sebenarnya merusak kepada siapa? Kepada pelakunya. Belum lagi nanti hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menekankan perdagangan yang kita lakukan, perniagaan, transaksi, semuanya dalam hubungan kita di dunia ini harus dilakukan dengan ridho sama ridho. Begitu. Wala taqtulu anfusakum, dan jangan kalian membunuh dirimu sendiri. Orang bunuh diri tidak boleh. Membunuh diri sendiri itu sama dengan membunuh orang lain. Membunuh satu orang itu sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Nah, di sini Allah juga mengatakan di sini, para mufassir itu menegaskan bahwa hak kita terhadap diri kita itu sama dengan hak kita terhadap orang-orang lain. Maka kalau ada orang yang membunuh satu orang, dihukumi kisos, dia harus dibunuh dia. Karena membunuh satu orang itu sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Dikatakan dalam Al-Quran, man qatala nafsan bighairi nafsin. Barang siapa membunuh satu orang dengan tanpa alasan yang benar, faka'annama qatalan nasa jami'a. Seakan-akan dia membunuh manusia secara keseluruhannya. Karena orang kalau sudah membunuh orang lain itu tidak menghormati kemanusiaan. Dia tidak menghormati yang kedua, bahwa manusia ini kalau sesama muslim ada saudara. Maka kalau ada sampai orang membunuh orang lain, itu udah dosa besar dia. Itu sudah dosa besar. Kalau tanpa ada alasan yang kuat, nah dia akan masuk neraka ya. Nah, sementara kalau kita lihat di Indonesia, pembunuhan itu tidak dihukum kisos. Akibatnya apa? Orang hanya masuk penjara, sehingga dia nggak kapok dia. Padahal kalau tidak hukum di dunia, nanti di mana hukum berlakunya? Di akhirat itu bakal dihukum. Maka jangan sampai orang itu membunuh orang lain, atau orang itu membunuh dirinya sendiri, bunuh diri. Dianggapnya bunuh diri itu hero, menjadi pahlawan bunuh diri. Orang kena kasus dalam kaitannya dengan korupsi dan lain sebagainya, lalu bunuh diri. Coba, udah kasusnya bener, bunuh dirinya, dia dihukumi nanti oleh Allah. Coba berlipat-lipat dia. Agama Islam tidak mengajarkan bunuh diri, gitu. Dan bunuh diri itu bukan sesuatu yang hebat, bukan keberanian, gitu. Bunuh diri itu justru menjatuhkan diri dalam kerusakan. Karena dia nggak bertobat, dia melakukan perbuatan buruk, tidak cepat bertobat, tapi malah bunuh diri. Jadi jangan dianggap orang bunuh diri itu hebat. Nah, di situ. Kalau dia membunuh dirinya, sama dengan membunuh orang lain. Dia tidak menghargai kemanusiaannya. Dia tidak menghargai Allah. Nah, di situ. Dia tidak menghargai manusia. Dia tidak menghargai persaudaraan yang ada sesama muslim. Nah, makanya berlaku hukum kisos. Al mukminu kan nafsil wahid. Orang mukmin itu seperti jiwa yang satu. Wala an qatala al insan li ghairihi yafdi ila qatlihi qisasan. Kalau sampai membunuh orang lain, maka harus dihukumi kisos. Kalau dia membunuh dirinya sendiri, ini orang ini nggak ngerti hidup. Dikasih hidup malah dimatikan hidupnya. Nah, di situ dikasih kesempatan untuk bertobat, harusnya bertobat, malah tidak bertobat. Ini kan orang sesat, nggak ngerti ajaran. Nah, di situ dia anggap dengan bunuh diri itu sudah benar. Nah, ini salah kaprah. Ini yang disebut dengan sesat dia. Dia memahami sesuatu hanya berdasarkan pikirannya. Maka gunakanlah perspektif Al-Quran supaya pemahaman kita itu menjadi lebih luas. Innallaha kana bikum rahimah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
bikum terhadap kalian itu rahimah, maha penyayang. Banyak sekali rahmat yang diberikan oleh Allah kalau kita mau usaha. Banyak sekali rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kita dalam kesulitan. Asal mau berusaha, Allah akan memberikan jalan. Itulah pasti. Cuman yang namanya usaha itu memang tidak mudah. Itu. Kalau usaha mudah itu semua orang bisa di situ. Semakin yang kita usahakan itu memiliki tantangan atau memiliki hasil yang besar, semakin sulit. Kalau hasilnya kecil, gampang itu. Maka usaha itu tergantung kepada tantangannya. Kalau tantangannya besar, berarti yang akan didapat juga besar. Itu semua terkait, secara logika terkait. Kalau tantangannya kecil, ya hasilnya kecil, gitu. Semuanya ini rasional, semuanya rasional. Kalau kita jualan hanya satu meja, hasilnya berapa? Ya satu meja, gitu. Nah, maka di sini nanti berlaku hukum logika kita berlaku. Nah, kecuali nanti sudah ngomongin kualitas. Memang mejanya kecil, tapi kualitas barang yang dijualnya adalah barang besar. Nah, misalnya seperti itu udah lain lagi nih ceritanya. Tetapi kalau usaha yang kecil itu memang hasilnya ya kecil, ngikutin usaha itu. Kalau menengah hasilnya ya menengah. Kalau usahanya tingkat tinggi ya hasilnya tinggi. Nah, di situ. Maka pada ayat ini Allah ingin menegaskan, engkau tidak bisa usaha, itu Allah sudah ngasih sifat penyayangnya. Sudah banyak dikasih oleh Allah. Betapa banyak orang yang usahanya kok biasa-biasa saja, tapi umurnya panjang, ya kan? Ada banyak orang yang usaha sukses banget, tapi udah meninggal dunia, umur 30 udah meninggal dunia, gitu. Sukses, gitu. Jadi kesuksesannya itu sebelum umur 30 dia sudah sukses, sebelum umur 40 dia sukses, tapi meninggal dunia. Pengen pilih yang mana sekarang kalau ditanya? Ibu pengen menikmati dunia dulu atau pengen sukses dulu lalu mati? Ya, pilih mana? Nah, di situ. Dunia ini semua seperti itu. Jadi selain semua bisa kita logikakan. Cuman kita harus melihat sisi agama supaya apa? Supaya kita bisa menjadi lebih luas, lebih longgar hati kita itu. Kalau dalam agama itu nanti selain yang kita usahakan ada kebaikan-kebaikan, ada rahmat-rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa yang mengerjakan demikian itu, udwan, dengan cara melanggar hukum, au zulman, dengan cara menganiaya orang lain, fasaufa nuslihi nar, maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Coba. Allah ini memberikan ancaman, barang siapa yang di dunia kerjaannya itu melanggar hukum, bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dikerjakan adalah yang riba-riba. Apa di situ? Atau yang dikerjakan adalah selalu menganiaya orang lain. Allah mengatakan, tunggu aja nanti. Mungkin dia bisa hidup di dunia dengan lebih dari orang lain, tapi di akhirat dia akan tersiksa. Fasaufa nuslihi nar. Kenapa Allah menggunakan nar? Kenapa Allah menggunakan api di sini? Karena dia di dunianya mendapatkan banyak kenikmatan. Lawan dari kenikmatan itu adalah api. Makanya orang yang makan harta riba itu sama dengan makan api. Coba api makan, gimana kalau api dimakan? Belum nyampe di tenggorokan aja udah nggak kuat itu lidahnya. Nah di situ. Bagaimana kalau itu nanti diberi di neraka?
kenikmatan yang didapat oleh orang dengan cara yang batil itu api semua nanti. Belum sampai masuk ke mulut, api itu udah nggak kuat gitu. Bagaimana api itu kalau sampai ke tenggorokan? Bagaimana kalau api itu sampai ke perut? Kira-kira seperti apa kalau api itu sampai ke perut? Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala itu memberikan ancaman dengan ancaman yang sangat berat. Fasawfa nuslihi nara. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Mungkin di dunia kita mengatakan gimana ya makan api ya. Kalau di akhirat sudah pasti nanti. Allah mengatakan bahasa Jawanya itu dijejeli Bu. Menjejeli mulut manusia dengan api itu gampang banget buat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena manusia nggak punya kehendak. Dimasukkanlah api itu ke dalam mulutnya dengan terpaksa. Itu bagi Allah, bagi malaikat gampang banget gitu. Karena dulu ketika dia ada di dunia, dia sudah menikmati lezatnya dunia. Tapi penikmatan yang dilakukannya itu adalah dengan menyakiti orang lain, membuat orang lain teraniaya di situ. Maka balasannya itu setimpal. Balasannya itu kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia nanti berubah menjadi api. Kalau dia punya mobil, ya mobilnya api. Kira-kira kalau mobilnya api gimana? Kalau dia punya rumah, rumahnya itu api, kira-kira gimana? Rumah tapi api semua ini, dari lantai sampai semuanya. Nah, di situ Allah ingin memberikan gambaran kalau dulu dia bisa menikmati dunia dengan cara menyakiti orang lain, maka dia akan dibalas. Dia akan menikmati penderitaan itu betul-betul sesuai dengan kenikmatan yang dia dapat di dunia. Ini ancaman dari Allah. Allah juga memberikan targhib. Allah memberikan anjuran. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Jika engkau mau menjauhi kaba'ir, perbuatan-perbuatan besar, dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah tadi, kita hindari riba, kita hindari penganiayaan kepada orang lain, kita hindari berlaku zolim kepada orang lain, kita hindari semuanya di dunia. Kita hanya menghindari aja, mengusahakan pokoknya kita cari yang halal aja. Apa yang terjadi? Nukaffir ankum sayyi'atikum. Setiap transaksi itu kita mendapat pahala. Kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nukaffir ankum sayyi'atikum. Allah akan mengampuni keburukan-keburukan kita, dosa-dosa kita, kemaksiatan-kemaksiatan kita. Mungkin ada sedikit-sedikit dalam transaksi itu yang tidak tepat, lalu Allah menghapusnya nanti. Tapi syaratnya kita memang nggak mau ke situ. Maka semua orang mukmin yang tidak mau melakukan transaksi perdagangan, perniagaan dan lain sebagainya dengan cara-cara yang tidak benar, Allah mengampuni mereka. Allah memberikan pahala kepada mereka. Allah nanti menurunkan rahmatnya kepada mereka. Maka yang kita perlukan itu sebenarnya hanya usaha lalu sabar dalam usaha itu. Sabar kita itu harus panjang itu. Kalau nggak bisa sabar panjang, kalau perlu nama kita dirubah, ditambah dengan sabar. Jadi di belakang atau di depannya kasih nama sabar. Supaya apa? Supaya sabar kita itu panjang, sepanjang hidup kita bisa sabar. Karena kan sabar itu kadang kita lupa dengan sabar. Maka tulis di situ sabar gitu, sabar. Supaya apa? Supaya setiap kali kita mengalami kesulitan itu kita bisa sabar. Maka yang terpenting adalah mengembalikan kepada Allah. Ya Allah, ini begini, ya Allah, ini begini, ya Allah, ini begini. Kita kembalikannya kepada Allah. Maka di situ perlunya kita berhubungan dengan Allah.
Perlu kita sholat malam, lalu kita doa, ya Allah ini begini, gitu. Kalaupun kita misalnya tidak bisa mendapatkan yang itu, sebenarnya Allah punya rencana yang lain. Rencana yang lain inilah yang kita lakukan. Lalu nanti ujung-ujungnya nyampe juga, bahkan melebihi yang kita maui. Kalau kita mau mengembalikan kepada Allah, maka dunia ini tidak semata-mata selesai dengan urusan manusia. Tapi dunia ini akan sempurna kalau urusan manusia itu kita landasi dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kehendak itu ada pada Allah. Kalau Allah berkehendak, kita juga mau jadi, ya kan? Sekarang ini kebanyakannya kan kita mau, tapi Allah belum mau. Nah gitu. Allah belum berkehendak. Yang kita mau itu adalah kita mau, lalu Allah juga mengizinkan di situ. Sehingga dengan cara apapun nanti, dengan cara yang baik, nanti kita bisa berhasil. Memang prosesnya panjang. Nah di situ. Orang yang nggak mau proses nggak dapat apa-apa. Tapi kalau orang mau mengikuti proses, dia akan dapat banyak hal. Nggak dapat ini pun dia akan dapat yang ini. Nggak dapat yang utama pun dia dapat ini dulu. Nanti dia akan melebihi dari yang dia dapatkan. Itulah kenapa Allah mengatakan tadi, Innallaha kana bikum rahima. Allah itu maha penyayang. Kalau engkau tidak dikasih itu, dikasih yang ini yang lebih. Kalau engkau nggak dapat ini, dikasih yang lain yang lebih hebat. Nah seperti itu. Wa yudkhilkum mudkhalan karima, dan Allah akan memasukkan kalian ke tempat yang mulia. Tempat yang mulia di akhirat itu apa? Surga. Tidak ada yang lain lagi. Jadi di akhirat itu hanya ada dua pilihan. Engkau masuk neraka atau engkau masuk surga. Kalau pengen masuk surga harus bersusah-susah di dunia. Kalau di dunia nggak susah, ya surga nggak bisa. Di situ. Di dunia seenaknya sendiri, nah, masuknya di akhirat. Nanti di mana? Di neraka. Orang semuanya pada ke masjid 5 kali sehari, ini di rumah aja, gitu. Orang rame-rame bangun masjid, nah dia sekedarnya, gitu. Orang lagi mendalamkan ilmu pengetahuan, nah dia di atas kasur misalnya, begitu terus begitu. Kira-kira sama apa tidak? La yastawi, tidak akan sama. Oleh sebab itu Allah sampai mengatakan la yastawi ashabun nari ashabul jannah, tidak akan sama. Ya, orang-orang yang akan masuk surga itu dengan orang-orang yang akan masuk neraka, tidak akan sama. Perbuatannya nggak akan sama. Oleh sebab itu kita memang harus berprinsip pada diri kita sendiri. Hidup kita itu singkat. 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, paling lama mungkin 100 tahun. Kalau hidup yang singkat ini tidak digunakan habis-habisan untuk separuhnya lebih itu di jalan Allah, kita rugi. Kita mau leha-leha saja di dunia, kita rugi nanti di akhiratnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, wala tatamannau, dan janganlah kalian iri, janganlah kalian mengharapkan ma apa-apa faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Jangan kalian iri terhadap karunia yang telah dilebihkan oleh Allah kepada sebagian di antara kalian. Jadi kita melihat orang lain, lalu kemudian kita iri, tidak bisa. Masing-masing orang itu sudah punya jalannya sendiri-sendiri. Kalau kita berada di jalan dia, belum tentu kita bisa. Itu. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, karunia yang diberikan oleh Allah itu berbeda-beda. Di dunia ini kita nggak perlu iri pada orang lain. Yang perlu kita lakukan apa? Kalau bisa kita kerjasama, itu tadi. Supaya apa?
Supaya orang lain bisa memberikan kemanfaatan kepada kita, kita memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Jadi ada mutualisme, ada timbal balik yang saling menguntungkan di situ. Ini yang diharapkan oleh Allah. Maka kalau orang itu memahami prinsip hubungan yang seperti itu, dia nggak akan melihat orang lain kemudian iri, enggak. Masing-masing itu punya usahanya. Memang usaha yang kelihatan oleh kita nggak seberapa, tapi mungkin ada usaha di luar itu yang nggak kelihatan oleh kita, yang dia melampaui kita. Jadi jangan dilihat orang itu berdasarkan yang kita lihat saja. Ada banyak hal yang nggak kelihatan yang mendukung terhadap kesuksesan seseorang. Maka di sini wala tatamannau. Jangan iri, jangan mengharapkan apa yang diberikan oleh Allah kepada orang lain itu persis nanti diberikan kepada kita. Apalagi irinya nanti setelah mengatakan, ya Allah sebenarnya saya lebih berhak dari dia. Tidak usah. Kalau kita ngerasa bahwa seperti itu, sampaikan kepada Allah, ya Allah, yang begini aja bisa, orang begini aja bisa, kenapa saya enggak? Coba kalau saya sungguh-sungguh kira-kira bisa apa enggak? Jadi orang yang di bawah kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih itu karena ada yang melebihi yang kita lakukan. Sehingga kita senantiasa husnudzon. Oh, orang ini bisa begini karena memang kerjanya dalam satu hari itu 20 jam. Sementara kita kerjanya cuma 8 jam. Kira-kira sama enggak? Enggak sama. Maka itu kenapa orang-orang yang bekerja di kantoran berbeda dengan orang yang bekerja usaha, ya kan? Orang usaha itu bisa berjam-jam, dia bisa 10 jam, bisa 16 jam, bisa 15 jam. Sementara di kantor ya segitu 8 jam, habis itu pulang, ya kan? Ya 8 jam pulang dibanding dengan 15 jam. Kira-kira sama apa enggak? Enggak sama lah. Kemudian yang 8 jam di kantor ini enggak ketemu siapa-siapa, gitu. Sementara orang yang usaha ini selama 15 jam itu ketemu 15 orang. Coba, sama enggak rezekinya? Enggak sama lah. Nah di situ. Maka Nabi kenapa menyarankan kepada kita semuanya itu berniaga, berusaha. Karena di dalam usaha itu banyak sekali nanti yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lirrijali nasibum mimma iktasabu. Bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Walin nisa'i nasibum mimma iktasaban. Bagi perempuan yang mau usaha, itu Allah juga akan memberikan bagian sesuai dengan usahanya dia. Apa ini maknanya? Mau laki, mau perempuan, mau orang Jawa, mau orang Sunda, mau orang Padang, sama aja kalau usaha. Siapa yang sungguh-sungguh dia yang dapat. Maka kenapa kita lihat orang-orang yang Cina keturunan itu dia lebih berhasil. Kenapa? Karena dia habis-habisan usahanya. Sementara kita leha-lehaan, ya kan? Kita leha banget itu. Mereka betul-betul menggunakan waktunya itu dengan sungguh-sungguh. Sampai ada istilah time is money. Waktu itu uang. Kalau kita enggak, ya kan? Waktu ya waktu, kita nikmati aja, gitu. Beda apa enggak? Beda. Nah di situ. Sementara mereka menganggap waktu ini uang, sehingga kalau dia tidak ketemu dengan orang lain, tidak ada kesempatan. Maka semakin banyak kita ketemu dengan orang lain, semakin banyak pihak yang kita sampaikan sesuatu, itu ada potensi. Walaupun mungkin potensinya nggak kelihatan sekarang oleh kita. Nah, maka itu kalau kita melakukan upaya, kita hanya bisa menggerakkan orang itu melalui doa. Ya Allah, semoga yang ini begini, ini begini, ini begini, ini begini, supaya Allah yang menggerakkan. Kita itu hanya melakukan berdasarkan ilmu logika kita. Oleh sebab itu hati kita harus tertambat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, yang ini semoga begini, yang ini semoga begini. Nah, maka di situ perlu pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau laki, mau perempuan, itu Allah mengatakan sama. Kalau mereka mau usaha ya dapat.
Kalau nggak mau usaha, nggak dapat. Betapa banyak sekarang orang-orang perempuan yang hebat, melebihi laki-laki. Tetapi jangan lupa dengan kodrat perempuannya, gitu. Oh, mentang-mentang diberikan oleh Allah kehebatan dalam harta, lalu nanti kewajiban di rumah tangganya dia menjadi hilang. Sayang di situ. Nah, gara-gara dia mungkin lebih tinggi ekonominya dari yang laki-laki, lalu nanti ada masalah dalam keluarganya. Jangan. Jadi posisikan kalau kita mendapatkan pendapatan bagi yang perempuan itu tambahan saja dari yang laki-lakinya. Nah, sehingga nanti yang didapat oleh perempuan itu aslinya kan untuk perempuan sendiri. Kalau kita mau untuk keluarga, itu ihsannya perempuan. Itu pahala ihsan itu udah luar biasa. Jadi orang yang melakukan perbuatan yang ihsan itu udah nggak bisa dibalas. Yang bisa membalas hanya Allah. Maka kalau kita bisa berbuat ihsan, itu kita sudah latihan ikhlas. Orang bisa ihsan itu karena sudah biasa ikhlas. Kalau orang tidak biasa ikhlas, dia nggak bisa ihsan. Maka di sini penting ilmu. Supaya apa? Supaya kita tahu, oh begini, oh begini, oh begini. Saya sudah di sini nih, alhamdulillah. Nah, di situ. Supaya kita bisa terus menjadi lebih baik lagi. Was'alullaha min fadlih. Ini menarik ini. Was'alullaha min fadlih, kata Allah. Mintalah kepada Allah kalau engkau perlu karunia-Nya. Coba. Siapa di antara kita yang nggak perlu sama Allah? Kalau nggak perlu mati, gitu, ya kan? Nggak perlu sama Allah, kita nggak perlu rezekinya, ya udah mati aja, gitu. Allah di sini mengatakan was'alullah, mintalah kepada Allah min fadlihi, dari karunia-karunia Allah. Yang punya rezeki itu siapa? Allah. Yang punya karunia itu siapa? Allah. Yang punya dunia itu siapa? Allah. Kenapa nggak minta pada Allah? Coba Allah mengatakan di sini was'alullah min fadli. Tadi minta di sini Allah nyuruh minta ini dasarnya apa? Dasarnya usaha yang kita lakukan. Kita udah usaha ini, usaha itu, usaha ini, usaha itu, udah kita upayakan. Lalu minta kepada Allah. Jangan minta doang, nggak ngapa-ngapain gitu. Minta kepada Allah di masjid terus, tapi nggak usaha. Kira-kira bisa nggak? Nah, di situ. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan was'alullah min fadli, mintalah kepada Allah, tapi setelah usaha tadi dilakukan, upaya tadi dikerjakan. Setelah berbagai niaga, berbagai perdagangan dan sebagainya itu kita lakukan, baru nanti minta kepada Allah. Innallaha bikulli syai'in alimah. Allah itu maha mengetahui mintamu seberapa, gitu. Berapa kali engkau minta kepada Allah? Allah mengetahui. Innallaha bikulli syai'in alimah. Oleh sebab itu kadang perlu kita hadiahin Fatihah. Ini saya hadiahin Fatihah aja lah, gitu. Ya Allah, semoga dimudahkan. Jadi Fatihah itu bukan hanya untuk orang yang mati, ya. Orang yang masih hidup kita kasih hadiah Fatihah supaya semakin berkah. Orang yang usaha kita kasih hadiah Fatihah. Kalau kita sering memberikan doa-doa dengan surah Al-Fatihah seperti itu kembali kepada kita. Berapa banyak yang kita sampaikan kepada orang lain itu sebenarnya kembali kepada kita, kebaikannya itu. Nah, maka yang terbaik itu kita doakan seseorang tapi dia nggak tahu sedang kita doain. Maka kalau doa sebaiknya ya Allah si ini, si itu, si ini semua disebut secara umum. Semoga dimudahkan, semoga disegerakan semua yang diusahakan, semoga diberikan kelancaran, diberikan keselamatan, diberikan keamanan. Kasih Al-Fatihah, Al-Fatihah. Nah, di situ. Walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun.
Dan untuk masing-masing laki-laki dan perempuan, kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan juga karib kerabatnya. Nanti ada hukum waris di dalam surah An-Nisa ini. Kalau yang laki meninggal, lalu kemudian anaknya ada berapa, istrinya berapa, lalu dihitung warisannya. Allah sudah menetapkan. Oleh sebab itu orang beriman yang berusaha nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir apa? Nggak usah khawatir nanti kalau saya usaha begini lalu bagaimana nanti kelanjutannya? Tiba-tiba saya meninggal. Nggak usah khawatir. Nah, karena ada ahli waris kita. Yang terpenting bagi masing-masing orang adalah berbuat yang terbaiknya. Walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Jadi dalam perdagangan, dalam perniagaan, dalam ininya ada orang-orang yang dekat dengan kita. Ada orang dekat dengan kita, bahkan dia ikrar dengan kita. Pokoknya saya akan bantu si ini. Nah, orang-orang yang seperti itu, yang telah meletakkan semua yang ada pada dirinya kepada orang lain, hargailah dengan lebih. Kan kita punya, kalau kita punya banyak usaha itu kita tahu orang-orang yang bisa ada pada kita siapa yang bisa kita pegang. Orang-orang yang ternyata ini nggak bisa dipegang. Nah, orang-orang yang bisa walladzina aqadat aymanukum. Kalau mereka punya perjanjian dengan kita, yang punya perjanjian itu lebih diutamakan dari yang tidak memiliki perjanjian. Maka kadang ada orang yang ketika dia usaha, dia nggak berani ngambil orang lain, nggak berani ngambil karyawan. Padahal dengan kita mengambil karyawan itu sebenarnya itu tambahan dari pahala kita. Tentu harus dihitung. Kita begini. Sebenarnya dengan mengambil karyawan itu pahala kita berlangsung terus ketika terjalin itu. Karena setiap akhir bulan kan kita memberikan honor mereka, kita memberikan gaji mereka. Bahkan nanti bukan hanya itu, kita selalu nambahin, ditambahin apa kek, ditambahin ini insentifnya kek, ditambahin apanya kek, belum lagi ditambahin kalau yang lain-lain nanti datang bulan Ramadan dikasih beras, dikasih ini, coba. Itu yang disebut bahwa kebaikan daripada orang yang memiliki usaha itu jauh lebih besar dibandingkan orang yang tidak punya usaha. Maka sebenarnya kalau kita mengambil orang itu sebenarnya jalan bagi Allah untuk melebarkan usaha kita. Nah ini kita itu, ya Allah ini semoga bisa begini, ini bisa begini, ini bisa begini, gitu. Nah, maka di sini Allah mengatakan di antara orang-orang yang punya perjanjian di dalam usaha itu, mereka harus diutamakan dibanding yang tidak berjanjian. Maka berbeda antara orang yang bersama kita sudah lama dengan orang yang baru, nggak sama. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha menyaksikan atas segala sesuatu. Apa ini artinya? Jadi hitungan dari bulan ke bulan, minggu ke minggu, hari ke hari, detik demi detik, hubungan kita dengan orang lain yang berada dalam satu tempat kerja, itu Allah menyaksikan seluruhnya. Dan di situ ada potensi pahala. Maka kalau kita hubungannya itu baik, sebenarnya keberkahannya juga banyak. Kalau kita ini mengusahakan sesuatu yang besar, itu bukan hanya effort yang harus kita keluarkan besar, tapi sebenarnya potensi pahala itu juga besar. Maka jangan melihat dunia ini sebatas dunia, tapi lihatlah yang kita usahakan itu nanti sisi akhiratnya itu apa.
Sehingga itu menambah semangat kita untuk bisa berusaha, bisa menjadikan apa yang kita miliki menjadi lebih besar lagi, karena kita yakin kalau itu berada pada kita itu lebih baik dibandingkan itu berada pada orang lain, apalagi yang tidak muslim. Kalau yang tidak muslim nggak pernah ngarepin kehidupan di akhiratnya, nggak ada sedekah, nggak ada apa. Nah, maka di luar perjanjian dalam bentuk yang honor tadi, niatkan untuk sedekah. Mungkin kita ngasih makan gratis, mungkin minuman gratis. Jadi dalam usaha itu semuanya aslinya nggak ada yang gratis, ya kan? Tapi karena kita ada makan, kemudian ada minum gratis, itu semuanya menjadi lahan bagi orang yang memiliki usaha itu untuk bisa mendapatkan kebaikan dan keberkahan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita perhatikan, orang yang usaha yang berhasil dari orang mukmin semakin lama semakin berkibar, semakin lama semakin besar. Karena memang dia tahu bahwa selain yang kelihatan, dia melaksanakan hal-hal yang tidak kelihatan, terutama dalam kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang bisa kita ambil pada ayat ini Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita untuk berniaga, untuk bertransaksi dengan orang lain, karena dunia ini aslinya hidup untuk transaksi dengan cara saling ridho antara kita dengan orang lain tadi. Kalau itu bisa terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan dunia kita. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan menyimpannya kebaikan itu di akhirat. Belum lagi nanti keberkahan-keberkahan dan rahmat-rahmat lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu penting bagi kita semua untuk menetapkan diri dalam panggilan Allah ini. Lakukan segala sesuatu dengan yang terbaik, karena dengan melakukan segala sesuatu yang terbaik itu kita akan mendapatkan efek langsung di dunia, dan Allah akan memberikan kemurahan-kemurahannya, rahmat-rahmatnya di luar yang kita perkirakan. Yakinlah pada itu, karena itu merupakan janji yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kita hanya perlu istiqomah, kita hanya perlu bersabar, kita hanya perlu untuk terus apa yang kita usahakan itu kita lakukan dengan sebaik-baiknya sehingga betul-betul bisa berhasil. Lalu kemudian keberhasilan itulah yang menjadikan kita sebagai lahan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim adil sultan. Allahumma barik lana fi majlisina hadha wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi ilmina rabbana innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan wa marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ihsanan wa ma'suma. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.